Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Baik, selamat sore pendengar dan juga netizen El Sinta. Anda yang menyimak siaran kami pada sore hari ini dan juga live di akun Instagram kami di @elsinta_palembang. Telah hadir dua narasumber kami dari Lazismu yang mungkin juga sebagian besar masyarakat sudah cukup paham dan mengenal Lazismu. Namun masih ada mungkin beberapa yang belum tahu dan belum mengenal apa itu Lazismu. Nah, di awal mungkin sebelum kita sapa pendengar kami, khususnya juga narasumber yang telah hadir pada sore hari ini pendengar, mari kami sampaikan bahwa Lazismu itu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Nah, dengan topik kita pada sore hari ini yaitu menyelami kebaikan bersama Lazismu dalam acara Rakernas Lazismu 2024, penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Dan pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama saya Bapak Falhanian Akbar ya, selaku panitia pusat dari Rakernas Lazismu. Selamat sore Pak Falhan ya. Selamat sore Mas. Luar biasa. Sehat selalu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua, kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Haris Jumadi selaku Ketua Lazismu Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Haris. Selamat sore. Luar biasa. Assalamualaikum pemirsa semua. Waalaikumsalam, pendengar ya, luar biasa sekali. Masih tegang kayaknya. Dan selama 1 jam ke depan pendengarnya kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut serta menyampaikan komentar dan juga pendapat Anda, karena sudah kita broadcast di grup WA kita ya, terkait dengan acara yang akan dilaksanakan oleh Lazismu, yaitu berkaitan dengan Rakernas Lazismu 2024. Anda juga bisa ikut serta bertanya di 0711713483 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami pendengar di 082185566634. Pendengar, demikian berikut ini Beladas selengkapnya. Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Baik, di awal tadi sudah sedikit saya jelaskan terkait dengan apa itu Lazismu. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau seandainya tidak disampaikan secara langsung oleh Pak Haris Jumadi mungkin ya. Di awal ini mungkin kita akan ngobrol terlebih dahulu terkait dengan Lazismu. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah banyak yang tahu, terutama mungkin teman-teman dari Muhammadiyah. Tapi sebagian mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, mungkin boleh dijelaskan di awal Pak, Lazismu itu apa sebenarnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Lazismu lembaga zakat nasional yang kita salah satunya ada di Sumatera Selatan. Ya. Dan kami di sini tentunya punya tanggung jawab untuk melaksanakan penghimpunan zakat khususnya ya, juga infak dan sedekah dari masyarakat, khususnya kaum muslimin ya. Ya, untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan tuntutan agama. Nah, setelah kita melakukan penghimpunan, tentunya kita melaksanakan kewajiban pendistribusian zakat, infak dan sedekah itu sesuai dengan amanat agama kita ya, syariat kita, dan itu diperuntukkan dengan yang telah ditentukan asnaf-asnaf penerimanya. Nah, sedangkan tujuan Lazismu sendiri yaitu bagaimana bisa menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Ya. Pada intinya kita juga turut membantu pemerintah ya, bagaimana masyarakat kita ini terlepas dari persoalan-persoalan sosial, dan itu erat kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Tapi kalau pemerintah sumbernya dari pajak, kalau kita sumbernya dari zakat, sehingga ini menggugah masyarakat kita untuk saling peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat muslim lainnya yang mungkin belum bernasib sama atau memang kesejahteraannya masih jauh ya, terjadi disparitas di sana. Nah, dengan program-program yang ada dari Lazismu pusat, itu kami di wilayah melaksanakan program-program yang sesuai dengan kearifan lokal di sini. Ya, baik sesuai dengan program-program itu, ada program sesuai pilar Lazismu, ada pilar ekonomi, pilar kesehatan, ada pilar pendidikan,
juga ada kemanusiaan, dan dari lini-lini persoalan masyarakat ini kita menyelesaikan melalui program-program. Jadi kalau lini pendidikan ada yang masih belum tersentuh oleh pemerintah, kita capai itu bagaimana masyarakat kita itu dapat bersekolah misalnya. Walaupun program pemerintah kan sudah wajib sekolah sampai 9 tahun. Tapi kita masih saksikan masih ditemukan ada juga beberapa yang belum sekolah gitu ya. Seperti Pak Lan datang ke kota Palembang, kita langsung menyaksikan kemiskinan di simpang-simpang jalan kota Palembang. Masih ada. Nah, itu kan sebenarnya tugas utamanya ada di pemerintah. Tapi kita di Lazismu dengan potensi umat melalui zakat ini kita harus coba untuk selesaikan. Tentunya harapan kita ke depan ada sinergitas dengan pemerintah juga. Tapi secara prinsip kami melaksanakan pendistribusian zakat secara optimal ya, karena kalau zakat ini harus habis. Hari begitu dapat kita selesaikan, kita bagikan sesuai dengan yang sudah dituntun kepada kita. Dan insya Allah kita lembaga zakat yang berintegritas, mempunyai pertanggungjawaban yang transparan melalui audit internal ataupun eksternal yang selalu dilakukan secara rutin, sehingga masyarakat bisa percaya dengan lembaga ini, dan harapannya memang ya harus mengetahui program-program itu secara lengkap apa sih hasil kerjanya. Dan itu ada di website kita di lazismu.org. Baik, jadi itu menjadi salah satu hal yang mungkin wajib masyarakat ketahui. Sebagian besar mungkin ada yang sedikit menyisihkan rezekinya melalui Lazismu, ada mungkin yang belum tahu. Ini menjadi salah satu ladang amal juga, karena di mana juga di sisi lain kita pasti berkeinginan untuk menyampaikan apa yang menjadi hak dari masyarakat, dari teman-teman kita, saudara kita, namun juga belum mengetahui wadah yang bisa untuk amanah lebih menyampaikan kepada mereka. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab besar dari Lazismu. Artinya adalah menyampaikan sebuah amanah dari masyarakat, dari seluruh masyarakat Indonesia, dan disalurkan kepada sebagian dari masyarakat yang membutuhkan. Apakah sama dengan beberapa lembaga zakat nasional yang lainnya atau seperti apa nih Pak? Iya, secara umum seluruh lembaga zakat nasional yang sudah terregistrasi melalui instansi pemerintah yang telah ditunjuk di undang-undang itu dapat melakukan penghimpunan. Makanya sekarang kan sudah ada undang-undang penghimpunan zakat ya, bukan undang-undang zakat, tapi itu lembaga-lembaga tertentu yang dapat melaksanakan penghimpunan. Baik, makanya kalau ada lembaga yang tidak terdaftar, semestinya itu tidak boleh melakukan. Jadi secara legalitas pun belum terpenuhi, itu mengkhawatirkan artinya ya. Meskipun punya niat yang baik, tapi harus dibuktikan gitu. Karena ujungnya kan kepada pertanggungjawaban. Kalau misalnya mau maaf nih, kita kan kalau ada kita di desa-desa, kita punya kampung halaman, kita titip zakat sama saudara kita yang di sana, tolong dibagikan. Nah, ini mungkin secara nurani bisa dilaksanakan, tapi secara yang bertanggung jawab itu belum tahu. Terus secara syariat bagaimana? Karena kalau zakat itu kan harus kita dapat rezekinya di mana, kita baginya harus di mana. Nah, ini kita mencoba menata itu sehingga zakat yang diberikan itu benar-benar pada sasaran yang disyariatkan, ya, jangan sampai salah sasaran atau salah pembagian, ya. Itu ada 8 hasnaf, itu harus rata baginya, kan. Itu kami di lembaga sebagai amil itu kita punya pelatihan-pelatihan yang itu membuat penyelenggaraan zakat itu benar-benar sesuai dengan ajaran agama kita. Dan sebenarnya kita ini lebih kepada fasilitatornya. Jadi yang secara kebutuhan itu sebenarnya harusnya masyarakatnya. Nah, kembali lagi yang tadi Mas bilang, masyarakat kan butuh yang berintegritas. Kalau yang wah ini sampai nggak zakat saya, makanya kita hadir berlomba-lomba dalam kebaikan, memberi contoh yang baik, menjadi amil-amil yang bertanggung jawab. Semakin dengan teknologi sekarang semakin mudah, ya. Kita juga di web kita juga bisa ngitung zakat sendiri, bisa nyalurkan infaknya sesuai dengan program yang dia mau. Sekarang lagi heboh kita Palestina, kita buka
mereka bisa langsung pergerakan uang masuk itu udah kelihatan. Hari ini dia lihat sekian. Jadi transparansinya terjelas gitu. Insya Allah terjelas itu. Okay. Bahkan setiap penyaluran kita beritakan melalui program-program ya tentunya yang bisa berdampak langsung terhadap penerimanya. Begitu. Baik, ini ruang lingkupnya kan bukan hanya untuk Kota Palembang saja atau di Sumatera Selatan saja, karena Lazismu ini juga lembaga zakat tingkat nasional yang artinya juga tersebar di beberapa provinsi lainnya. Selain di Sumsel, di mana saja nih Pak? Ya, saya mungkin agak izin dulu Pak Padana. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita kan nasional ya. Dan sekarang dari 38 provinsi itu Lazismu sudah hadir di 34 provinsi. Lebih dari 50% jumlahnya ini sudah. Nah, untuk di Sumsel sendiri kita sudah dari 17 kabupaten kota, kita sudah hadir di 7 kabupaten kota. Nah, dan dengan kekuatan jaringannya Lazismu ini itu memungkinkan pemberi zakat, infak dan sedekah itu untuk bisa memberikan bantuan itu sesuai dengan kehendaknya ya. Kalau misalnya dia asalnya dari Jawa, terus dia pengen nih bantu saudaranya yang di Jawa, ya salurkan melalui Lazismu Sumsel, nanti kita saling koordinasi dengan di sana untuk disalurkan di desa ini untuk program bisa baik request itu bisa ya. Kita akan coba create program-program yang ini memungkinkan mereka untuk membantu saudaranya sendiri, tetangganya dan semuanya. Nah, inilah keuntungannya dengan lembaga zakat yang punya jaringan yang cukup luas. Dan di bawah lembaga zakat tingkat daerah, kami sebutnya tingkat daerah kalau kabupaten kota itu, kita punya lagi namanya KL, kantor layanan. Kantor layanan ini ada tersebar di beberapa unit-unit kalau di Muhammadiyah disebutnya amal usaha. Bisa berupa masjid, terus bisa berupa sekolah, juga ada rumah sakit, perguruan tinggi, itu ada kantor-kantor layanan. Jadi tentunya penghimpunannya berkonsentrasi di sekitar amal usaha yang ada di situ. Ya, jadi kalau masjid itu sebenarnya kan banyak orang bayar zakat fitrah ke masjid. Secara undang-undang nggak boleh pengurus masjid kalau tidak punya cantolan ke lembaga zakat yang terregistrasi. Karena kan pemerintah mau dana umat yang terhimpun terlaporkan. Karena kami yang di daerah itu lapor ke kami di wilayah kami lapor ke pusat, nanti pusat juga lapor ke negara melalui lembaga yang sudah ditunjuk oleh negara untuk melaporkan kegiatan penghimpunan ataupun pendistribusian. Jadi bagaimana kalau dia tidak ada nyantol dengan lembaga zakat, dia mau melaporkan, ini yang negara tentu punya cara untuk melindungi masyarakatnya kan. Baik. Luar biasa sekali. Ini menjadi salah satu latar belakang dari berdirinya Lazismu. Dan ini kan kita ketahui bersama bahwa juga didirikan pada tahun 2002 ya oleh PP Muhammadiyah. Ya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat. Kita ketahui bahwa selain Muhammadiyah juga ada NU dan sebagainya, dan umat Islam di Indonesia juga tersebar cukup luas, bahkan juga negara Islam terbesar di dunia ya. Untuk penyaluran zakatnya sendiri apakah dibatasi hanya untuk teman-teman Muhammadiyah saja atau juga untuk seluruh umat Muslim ini? Ini mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan juga dari masyarakat ini, Pak. Jadi Muhammadiyah itu punya slogan untuk saat ini di Selatan namanya Muhammadiyah untuk semesta. Jadi Muhammadiyah menghimpun, dioptimalkan dari Muhammadiyah, tapi tidak menutup pintu-pintu dari masyarakat ya. Karena masyarakat banyak yang percaya dengan Lazismu, bahkan yang non Muslim pun ada yang bersedekah ke Lazismu untuk bantu bencana dan sebagainya. Nah, penyaluran sendiri kita tidak menutup. Tentu yang kita berikan kepada yang memang sudah ada hasnabnya yang sudah ditunjuk itu. Jadi tidak tertutup tidak dibatasi untuk, ya. Kegiatan-kegiatan istilahnya sosial, yaitu sifatnya umum, penerimanya bisa Muslim non Muslim. Kan? Tapi penerima manfaat itu kan masyarakat kan. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya, pendengar ya. Di awal ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Artinya kita mempunyai salah satu lembaga zakat nasional yang
bisa memfasilitasi kita ya sebagai masyarakat, sebagai warga yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya. Nah, selain juga latar belakang dari Lazismus yang sudah kita bahas, di sini juga hadir narasumber kami berikutnya yang tadi sudah menyimak ini. Ini dari Pak PP, Farhan, dari pimpinan pusat. Dari pusat, luar biasa. Di Jakarta berarti pusatnya Pak ya? Iya. Oh, berarti datang ke Palembang kapan Pak? Kemarin. Sudah merasakan pempek cuko Palembang Pak? Kemarin sudah. Sudah. Nah, ini juga pendengar ya, sebagai informasi saja bahwa di tahun 2023 ini, khususnya di bulan November juga Lazismu akan menggelar acara Rakernas Lazismu 2024 dengan tema yaitu penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs ya. Nah, seperti apa rangkaian acara yang sudah disiapkan dan kapan pelaksanaannya, yang tujuannya juga ini salah satunya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari seluruh masyarakat ya. Kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami juga mengundang Anda pendengar, jika Anda ingin bertanya boleh di 0711 713483 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0821 8556 6634. Tetap bersama kami di Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Luar biasa ya Sinta, jadilah media yang memang mendidik siapapun ya, termasuk mendidik generasi muda, anak milenial kita, karena mereka mengganti kita di masa-masa yang akan datang pas kita semua meninggal. Itu mereka yang menggantikan kita. Nama saya Kais. Acara ini sangat bagus untuk anak muda biar melek dari terhadap lainnya sehingga nggak terlalu tertutup. Jadi acara ini cukup bagus untuk anak muda. Sayangnya anak muda jarang ikut seminar karena kadang-kadang males, karena dia berpikir seminar itu kayak terlalu serius. Jadi kalau seminar kayak gini saya lebih suka, lebih bercanda gitu, nggak terlalu serius banget. Gue Hani, menurut gue acara visi generasi kini tuh benar-benar mengedukasi kaum milenial. Udah gitu dari yang gue nggak tahu sebelumnya, sekarang gue jadi tahu. Visi generasi kini di akhir pekan lewat jaringan radio dan media sosial El Sinta. El Sinta on the road. Ada karena Anda. Mulai dari Jambe yang menuju ke Yogyakarta pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Iring-iringan kendaraan-kendaraan besar seperti Thailand pun masih melaju dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Ada kecelakaan Bu. Di mana Mas Widi? Ada penanganan kecelakaan kendaraan box yang terbalik di lajur 2 atau tengah di sekitar Karang Tengah. El Sinta on the road. Hadir bersama Anda. Arus lalu lintas, tepatnya kami memantau di sekitaran Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat menuju ke arah Lipi dari arah Semanggi, terpantau dalam kondisi ramai dan juga. Pantauan arus lalu lintas Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta Timur menuju Jalan Pemuda, Jalan Arah Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Terlihat para pengendara mobil, sepeda motor dan pejalan kaki yang menggunakan trotoar masih terlihat sangat tertib di Jalan Kayu Putih Raya. El Sinta on the road. Disajikan untuk Anda. Sebuah kendaraan yang terbalik dan kelihatannya laka tunggal. Sementara kita coba untuk datangkan ambulan juga di sana. El Sinta on the road. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak kami di Beladas, berbincang langsung dengan komunitas, dan saya masih bersama dengan rekan-rekan dari Lazismu dengan acara yang akan dilaksanakan di tahun 2024, yaitu menyelami kebaikan bersama Lazismu dalam acara Rakernas Lazismu 2024 dengan tema yaitu penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Nah, di awal tadi sudah luar biasa ya, secara singkat sudah dijelaskan oleh Pak Haris selaku Ketua Lazismu Sumsel yang melatar belakangi Lazismu hadir, kemudian juga bagaimana untuk bisa menyampaikan amanah dari masyarakat terkait dengan zakat. Dan di tahun 2024 ini Palembang yang mungkin terpilih menjadi salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Rakernas ini. Mungkin saya akan langsung
bincang dengan Pak Falhan terkait dengan acaranya dan seperti apa, hal-hal yang mungkin nanti akan dilaksanakan seperti apa. Ini acara Rakernas Lazismu 2024 ini Pak Falhan, seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman El Sinta dan selamat sore para pendengar. Alhamdulillah untuk tahun ini, jadi rapat kerja nasional itu biasa kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini dilaksanakan di Palembang. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, semenjak Lazismu berdiri, memang untuk Sumatera belum pernah. Jadi perdana ini Pak ya? Perdana ya. Iya. Perdana untuk bisa dilaksanakan rapat kerja nasional untuk tahun 2024. Kemudian yang kedua, secara kepengurusan, secara struktur kepengurusan, ini pun menjadi tahun kepengurusan yang baru. Jadi teman-teman di Lazis Muhammadiyah itu baik dari pusat sampai ke bawah itu karena mengikuti strukturnya Muhammadiyah ya. Jadi kemarin ada muktamar, mungkin ada musyawarah wilayah, ada musyawarah daerah. Secara otomatis mungkin masih ada yang diamanahi sebagai pengurus Lazismu atau juga banyak juga sih beberapa pengurus yang baru. Jadi wajah-wajah segar, wajah-wajah baru nih Pak ya. Jadi memang betul-betul ini perdana. Fresh gitu ya. Kemudian Palembang juga punya landmark-landmark yang menarik. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi daya tarik yang bisa dipromosikan kepada teman-teman yang lainnya seperti itu. Karena tadi sudah disampaikan kita ada di 34 provinsi. Mungkin kalau yang terbaru saya belum dapat info ya. Kurang lebih kantor Lazismu itu lebih dari 600-an Mas. Tersebar di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Iya. Luar biasa. PR-nya juga lumayan berat. Karena Lazismu itu karena tanggung jawab harus yang cukup teraudit besar ya. Harus teraudit bukan hanya di pusat, bukan hanya di tataran wilayah, sampai ke kantor-kantor layanan pun sebetulnya harus teraudit sebagai bentuk akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Nah, jadi itu beberapa pertimbangan kenapa Palembang yang pertama memang belum pernah kita melaksanakan rapat kerja di mana? Di Palembang ya, di luar. Kalau di luar termasuk juga mungkin di luar Jawa. Selama ini masih berkutat di Pulau Jawa saja. Karena memang secara pengimpunan masih banyak pengimpunan itu tinggi di teman-teman Jawa, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kemudian di mana? Di Jawa Barat, di DIY gitu ya. Karena sebetulnya untuk pemilihan tuan rumah ini sebetulnya kita lelang gitu. Iya, jadi siapa yang bersedia gitu ya. Betul. Karena dampaknya adalah untuk tuan rumah ketika kegiatan ini dilaksanakan di satu daerah dan tarafnya adalah taraf nasional gitu ya. Mudah-mudahan bisa berdampak terhadap daerah tersebut. Seperti itu. Dari sisi ekonomi dan sebagainya. Betul. Tapi dari sisi basically Lazismu, mudah-mudahan masyarakat semakin percaya terhadap Lazismu. Ini loh Lazismu, apa yang sudah dilakukan oleh Lazismu, apa yang akan dilakukan oleh Lazismu, sehingga tadi ada dampak positif terhadap daerah tersebut, wilayah tersebut, dari masyarakatnya untuk menitipkan dana zakat infak sedekahnya melalui Lazismu. Sebetulnya itu ya. Kenapa kita lelang gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk Rakernas tahun ini juga kita mengangkat tema penguatan inovasi sosial. Untuk apa? Kelanjutan SDGs ya. Ini sebetulnya untuk inovasi sosial sudah kita angkat sejak tahun lalu. Jadi program inovasi sosial sebetulnya bukan hanya sebatas program pemberdayaan masyarakat, tapi juga menjadi program yang solutif. Itu yang maksud dengan program inovasi sosial. Jadi program inovasi sosial bukan hanya program memberdayakan masyarakat ya, yang tadinya masyarakat tidak ada aktivitas, jadi ada aktivitas usaha, ada aktivitas pertanian, ada aktivitas peternakan dan sebagainya, tapi aktivitas itu juga harus berdampak terhadap permasalahan ataupun kebutuhan sosial di masyarakat. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan SDGs, ini sudah menjadi isu internasional ya. SDGs sudah sama-sama kita tahu, walaupun sebetulnya di Lazismu atau di lembaga zakat mungkin bukan cuma 17 poin ya, lebih dari 17 poin karena bicaranya kemiskinan. Apalagi 2 poin penting Lazismu didirikan. Yang pertama kan
isu terkait dengan kemiskinan yang masih cukup banyak. Yang kedua terkait dengan sebetulnya dana potensi zakat kita itu tinggi, Mas. Berdasarkan catatan terakhir itu kan kurang lebih hampir 500 triliun sebetulnya potensi zakat ya. Cuma kan memang belum betul-betul bisa, kalau dihimpun mungkin, tapi pendistribusiannya, pengelolaannya itu yang sebetulnya kalau bicara 500 triliun selesai urusan permasalahan masyarakat. Gitu. Artinya mungkin tidak ada lagi masyarakat miskin yang kita lihat. Mudah-mudahan seperti itu ya. Itu secara simpel seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Tapi mungkin itu menjadi salah satu harapan dan tujuan pokok utama dari Lazismu hadir mungkin ya. Ya, salah satunya itu. Kemudian berbicara tentang kegiatan Rakernas, kita fokus pada kegiatan internal yaitu rapat untuk menyusun rencana strategis kita di tahun 2024, termasuk juga untuk menyusun rencana capaian secara nasional. Target penghimpunan kita secara nasional menargetkan berapa miliar ya. Terakhir kita di Rakernas NTB itu ya, di Rakernas NTB target kita hampir 300 miliar. Nah, mudah-mudahan tahun ini 2024 dengan suasana baru punya target yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk beberapa kegiatan pendukungnya ya ada beberapa penghargaan yang akan kita berikan kepada mitra-mitra kita, baik itu mitra penghimpunan artinya kepada donatur. Jadi ada donatur secara individu, ada donatur secara perusahaan. Kita akan berikan penghargaan sebagai apresiasi dari Lazismu, mereka sudah percaya terhadap Lazismu dan mau menitipkan dana zakat infak sedekahnya melalui Lazismu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh teman-teman panitia lokal, dalam hal ini Palembang gitu ya. Kemarin teman-teman mau bikin kegiatan konser amal juga, cuma dengan berbagai pertimbangan sepertinya tidak memungkinkan, waktunya juga singkat. Kemudian nanti ada bazar, bazar UKM, tentunya UKM-UKM yang dihadirkan juga adalah mitra-mitranya Lazismu. Gitu. Jadi kita punya program pilar ekonomi, salah satu bentuk programnya adalah pemberdayaan UMKM. Jadi Lazismu membantu UKM-UKM dalam bentuk pembiayaan, dalam bentuk pendampingan dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan besok pada saat Rakernas mereka dihadirkan di acara Rakernas untuk buka stand. Itu mungkin sisi positif bagi para UMKM kita ya. Artinya mengenalkan kelestarian budaya etnik makanan lokal kita kepada tamu-tamu yang hadir. Termasuk itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti lomba mewarnai anak dan sebagainya, itu sebagai pendukung. Kenapa? Karena memang untuk Lazismu harus dikenalkan sejak dini. Seperti itu. Dan Indonesia termasuk negara tertinggi tingkat berdonasinya. Jadi berdasarkan negara dunia kita termasuk negara tertinggi pertama atau kedua kepedulian terhadap donasi. Makanya kalau ada gerakan-gerakan donasi, masyarakat kita itu cukup antusias, apresiasi dan mereka mau berdonasi. Sebenarnya dengan berlandaskan hal itu juga sekali lagi ya, tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia seharusnya. Harusnya seperti itu. Karena juga banyak masyarakat yang dermawan ya. Ini menjadi sebuah tantangan juga untuk Lazismu Sumsel karena menjadi tuan rumah bertempat di Kota Palembang juga ini. Pak Haris ya. Apa yang sudah disiapkan sejauh ini untuk Rakernas yang mungkin akan digelar tanggal 24 hingga 26, benar ya? Gimana Pak Haris persiapannya dari panitia lokal? Bagaimana disampaikan Pak Fadlan tadi, kita untuk bazar itu kita mulainya tanggal 23 di asrama haji ya. Jadi bagi masyarakat UMKM yang masih mau masih bisa masih ada waktunya. Kalau memang slotnya masih ada ya, kita itu menyiapkan kurang lebih 50 tenda space stand ya. Nah, selanjutnya juga kita melaksanakan namanya seminar. Jadi dalam rangka menyemarakkan Rakernas ini kita laksanakan seminar Ziska. Jadi seminar itu kita mencoba mensinergikan ini pemerintah, unsur swasta, unsur BUMN. Kita nih mau hidup ini menyelesaikan lingkungan kita apa enggak gitu ya. Kita mau menyelesaikan persoalan sosial masyarakat apa enggak gitu. Kalau memang iya, yuk kita sinergi. Jangan yang satu sibuk nyari uang, yang satu sibuk cuma untuk caleg-calekan ya. Tapi penyelesaian masalah masyarakatnya masih kita saksikan. Masih kita lihat kan. Ya mau maaf saja misalnya
balehonya calegnya ada di sini, sampahnya bertebaran di situ. Ini kan masalah sosial kita yang nggak selesai gitu ya. Nah kita nanti di seminar itu kita hadirkan anggota DPD RI, dari pemerintah, ada keynote speak-nya dari gubernur, PJ gubernur, dan juga dari pimpinan pusat Lazismu. Jadi kita kalau secara persiapan ini memang karena acara internal kita di 1 hari 3 hari ya, mulai tanggal 24, 25, 26 pembukaan di 24 di asrama haji yang insya Allah dihadiri langsung oleh gubernur, PJ gubernur insya Allah, dan dari pimpinan pusat langsung dari pimpinan pusat ketua umum insya Allah. Dan untuk penutupan kita di tanggal 26 itu nanti dihadiri oleh salah satu pimpinan Muhammadiyah yang kebetulan merupakan Menteri Menko PMK ya, Bapak Muhajir Effendi. Baik. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk panitia lokal, terutama ini baru pertama kalinya diadakan di Pulau Jawa tadi Pak ya, dan menjadi sebuah agenda besar juga untuk Lazismu. Nah, tapi kan selain juga rangkaian acara yang sudah banyak ini, karena pelaksanaannya kan dari tanggal 24 hingga 26 November 2023. Nah, ini apakah hanya itu saja acara yang dilaksanakan atau per hari ada event-event yang dilaksanakan ini, Pak Falhan? Kalau untuk kegiatan pendukungnya memang kita serahkan ke panitia lokal untuk meng-create itu ya. Seperti itu. Kalau untuk kegiatan rakernas sendiri sih sebetulnya kita ada beberapa seminar-seminar nanti yang diisi oleh Bappenas, kemudian untuk kebijakan syariah kita diisi oleh Dewan Syariah kita plus juga dari MUI. Jadi bukan hanya sebatas rapat kerja, tapi juga ada workshop kemudian atau seminar yang sifatnya panel. Nah, itu dalam rangka untuk penguatan pengetahuan kelembagaan pengurus Lazismu yang ada di seluruh Indonesia, sehingga mereka punya satu visi yang sama, terutama dalam hal inovasi sosial penguatan SDGs itu. Itu yang menjadi fokus dari topik yang mungkin tema besar yang diangkat pada Rakernas ini. Artinya mungkin dari seluruh 24 provinsi, 34 provinsi maksud kami, itu semuanya akan hadir di Kota Palembang ya? Insya Allah sih sejauh ini, selama ini ya mereka banyak yang hadir, kecuali memang yang sifatnya urgent. Dan biasanya kalaupun tidak hadir memang daerah-daerahnya sudah kita prediksi, seperti daerah Indonesia Timur yang cukup jauh jangkauannya juga cukup jauh. Yang kedua biayanya juga memang besar gitu sudah pasti biasanya. Untuk transportasi aja bisa hampir 7 juta sampai 10 juta mungkin untuk PP gitu ya. Benar, tapi itu nanti dari masing-masing perwakilan daerah mengirimkan berapa banyak Pak? Artinya kan juga akan berkumpul di Palembang. Kalau banyak peserta itu 5 perwakilannya dari masing-masing daerah. Nah, yang menarik adalah di tahun ini dan baru di Palembang inilah, jadi ada beberapa perwakilan wilayah yang mengirimkan penggembira. Ini maksudnya? Juga jadi repot panitia panok dan jadi tantangan. Jadi rakernas sebelumnya karena memang isunya adalah atau bentuk kegiatannya meeting gitu ya, kemudian seminar, biasanya jarang ada penggembira. Tim hore gitu ya. Tim hore gitu ya. Nah, ternyata sekarang di Palembang kemarin banyak yang request bukan cuma peserta 5 yang wajib itu, tapi juga mau ajak pengurus yang lain untuk sama-sama hadir di acara Rakernas. Jadi lebih meriah gitu, lebih ramai gitu ya. Nah, ini jadi tantangan panitia lokal karena yang dicari sama penggembira kan selain kegiatan Rakernas mungkin dia pengen tahu nih di Palembang ada apa aja gitu ya. Kemudian mau diajak kemana aja nih. Akhirnya kemarin kita minta panitia lokal untuk membentuk tim khusus untuk menangani penggembira. Ini. Ya, nanti mereka mau nginep di mana, kemudian di Palembang tuh ada landmark apa aja gitu selain Jembatan Ampera gitu Pak ya. Dan baru kali ini Mas, karena sebelumnya nggak pernah ada penggembira itu. Iya, ini luar biasa apresiasi berarti untuk Lazismu Sumsel yang menjadikan rumah hari seperti itu ya. Baik. Nah, ini berarti total yang akan hadir kurang lebih ditambah dengan tim penggembira ada berapa orang Pak kurang lebih? Ya, target kita sih mungkin 200-an. 200 orang. Betul itu. Semuanya akan ditempatkan di asrama haji itu seperti apa? Sementara ini kita fokuskan di mana?
di asrama haji, walaupun untuk penggembira ada yang request sih, mereka pengen nyari tempat yang dekat Ampera atau dari mana, mereka mungkin nanti datangnya di Rakernas hanya pembukaan, setelah itu mereka pengen apa? Visit kemana kan gitu ya. Karena tim penggembira tadi Pak ya. Iya. Sedangkan tim intinya ada harus mengikuti rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, ini apakah hanya untuk rekan-rekan dari Lazismu saja atau juga nanti terbuka untuk umum dari berbagai macam acara? Selain tadi ada bazar yang mungkin bisa dihadiri langsung oleh masyarakat. Betul. Seperti seminar, apakah juga nanti akan menghadirkan audiens dari masyarakat umum atau universitas atau sebagainya, Pak? Ya, kalau untuk seminar itu kita untuk umum. Jadi kemarin kita udah buka, kita nggak nyangka juga kita, padahal kita buka pendaftaran itu baru kemarin ya. Acaranya kan tanggal 22 besok. Itu udah full langsung. Jadi kapasitas udah full. Berapa Pak kapasitasnya? 150 kita. Sudah full. Kita karena nanti itu kan kita harapkan punya kesadaran berzakat ya, masyarakat itu, dan itu berarti ini perlu ada sesi 2, sesi 3 ya. Nanti kita akan coba merangkainya lagi, tapi itu sifatnya untuk umum. Terus untuk bazar kita juga untuk umum, masyarakat yang punya kesempatan tanggal 23, 24 sampai 25 bisa menikmati bazar yang ada di asrama haji, di kawasan asrama haji. Namun untuk acara Rakernas sendiri ini kan kegiatan internal. Kita menyusun program, kita membuat target-target pencapaian, dan itu sifatnya internal. Jadi hanya terbatas kepada pengurus, itu pun hanya pengurus wilayah, tidak termasuk pengurus tingkat daerah. Tapi waktu pembukaan itu kita undang beberapa perusahaan-perusahaan mitra kita, juga unsur pengurus daripada Muhammadiyah yang ada di Sumatera Selatan. Dan itu waktu pembukaan insya Allah kita dihadiri kurang lebih 500 orang yang kita undang gitu. Berarti total nanti pada saat pembukaan juga akan hadir orang-orang penting di negeri ini, dan termasuk juga penyambutannya nanti dalam pelaksanaan acara seremonial. Apakah ada yang spesial yang sudah disiapkan juga oleh panitia lokal ini, Pak? Ya, kita seperti biasanya kita acara pembukaan ya, kita sajikan tarian khas daerah kita, juga ada beberapa pegelaran seni yang kita tampilkan di sana. Tapi yang kita sangat nantikan itu adalah amanat dari Ketua Umum Muhammadiyah, supaya masyarakat Sumatera Selatan itu punya visi yang sama kita untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya persoalan sosial yang ada di masyarakat kita. Jadi supaya hatinya masyarakat itu cocok nih, kalau program kayak gini saya bisa ikut nih gitu. Jadi mungkin sesuai dengan keinginannya untuk berzakat diarahkan kemana gitu ya. Baik. Nah ini Pak Falhan dan juga Pak Haris, sudah ada beberapa pendengar kami yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp. Mungkin akan saya bacakan satu persatu ini ya. Yang pertama dari Mangsi Aba Agus ya, yang menanyakan terkait Pak, dalam pelaksanaan acara Rakernas tadi itu dana yang digunakan apakah juga berasal dari dana zakat atau ada dana yang lain katanya. Baik, dari Pak Mangsi Aba Agus. Berikutnya dari Ibu Yanti, untuk acaranya nanti itu jika masih ada yang ingin yang ikut seminar masih diterima atau tidak, apakah sudah cukup? Baik, dari Pak Kristo juga menanyakan bahwa terkait dengan acara nanti seperti apa rangkaian acaranya, apakah digelar di asrama haji saja atau juga di tempat yang lain katanya, agar kami juga bisa melihat. Baik, ini 3 pendengar kami. Yang pertama mungkin Mang Aba Agus nih, terkait dengan dana yang digunakan. Ini juga ada rasa penasaran dari masyarakat ini, Pak. Silakan. Bagus itu. Jadi untuk dana yang digunakan, yang pertama dari 8 asnaf itu kan ada dana hak amil. Hak amil yang 1/8 itu atau 12,5% itu digunakan untuk operasional kegiatan kelembagaan Lazismu. Jadi dana yang dikelola adalah tidak memakai dana hak amil yang lain, tapi memang betul-betul dana hak bukan dari asnaf yang lain, tapi dana dari hak amil itu. Itu yang pertama, pembiayaannya. Yang kedua, kita juga mendapat bantuan dari sponsor. Seperti itu. Jadi teman-teman Palembang kemarin beberapa kali ya kita lihat laporannya, mereka audiensi dengan beberapa perusahaan. Nah, itu jadi sumber
dana yang digunakan untuk kegiatan Rakernas. Jadi insya Allah kalaupun pakai dana zakat, dana yang tidak diambil adalah hak amil itu, bukan pakai dana asnaf yang lain, karena dana asnaf yang lain digunakan untuk penyaluran program seperti itu. Yang kedua dari dana sponsor yang memang tidak mengikat gitu ya, memang ini bisa dana CSR-nya dan sebagainya. Makanya itu juga kenapa kita lelang program ini, kegiatan Rakernas ini biasanya buat teman-teman wilayah bisa cari sponsor banyak-banyaknya gitu ya, seperti itu. Baik. Nah itu Mang Syaba Agus ya, artinya memang sudah ada dana peruntukan yang dikhususkan dalam acara ini, jadi tidak mengambil dari asnaf lain dan tidak mengurangi amanah kepada masyarakat yang mungkin lebih membutuhkan terkait hal itu. Baik. Kemudian yang kedua, saya perlu ini karena kan ini substansi ya. Jadi kita melaksanakan rapat ini kan dalam rangka penyelenggaraan tugas amilnya. Kalau tadi kan ada opsi-opsi pengembira, itu nggak kita biayai, mereka biayai masing-masing ya. Jadi nggak ada dana yang dipakai. Mereka datang dana sendiri, mereka dengan yang gembira lah ya untuk menyemarakkan ini supaya kita lebih hadir di masyarakat gitu. Jadi yang diperuntukkan yang kita laksanakan atau dibiayai hanya rapatnya saja. Kalau yang lain-lainnya itu inovasi. Jadi seperti bazar kami inovasi. Seminar sebenarnya ya kita inovasi, kita ada sponsor dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya itu rangkaian-rangkaian itu disupport ya, banyak sekali unsur lembaga-lembaga di Palembang ini ternyata punya kepedulian terhadap lembaga zakat sehingga bisa melaksanakan penyelenggaraan zakat yang profesional. Kita termasuk senang lah, termasuk El Sinta yang support kita untuk media sehingga mempublikasikan ini bisa dikenal masyarakat. Terima kasih. Baik, itu menjadi salah satu ladang amal juga untuk kita, Pak. Iya, amin. Karena memang biaya untuk publikasi kan lumayan ya. TV apalagi gitu. Mudah-mudahan nanti TV Sumsel ada lagi. Luar biasa. Kita berdoa semoga mungkin bisa ikut mendukung, Pak ya. Tapi terkait dengan dana ini, mungkin sebelum nanti kita menanggapi pertanyaan dari pendengar yang lainnya, ini masih pertanyaan dari Pak Aba Agus tadi. Artinya dana yang diharapkan untuk bisa mensukseskan acara ini totalnya berapa nilainya, Pak? Mungkin yang juga bisa menjadi satu keterbukaan ya. Dan sejauh ini sudah tercapai berapa persen yang diharapkan? Karena kan juga sudah mendekati nih tanggal 21 ya. Artinya H-3 atau 4 mungkin dalam pelaksanaannya nanti nih, Pak. Jadi gini, memang biayanya cukup tinggi, Mas. Biayanya cukup tinggi. Tapi kita dibantu dengan biaya SWO dan SWP. Jadi peserta-peserta yang ada di 34 provinsi itu juga mereka ada sumbangan wajib sama sumbangan organisasi yang mereka ambil juga dari dana hak amil. Gitu. Jadi mereka ongkos ke Palembangnya pakai hak amil mereka. Kemudian ada SWO SWP. Itu sedikit sangat banyak, sedikit banyak membantu beban kegiatan panitia. Artinya selama untuk penginapan, untuk makan gitu ya, peserta itu sebetulnya diambil dari SWO SWP itu sebetulnya. Di samping itu juga mungkin ada dana yang dialokasikan oleh Lajismu Pusat dari hak amil itu. Memang cukup tinggi selama ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional ini cukup tinggi. Ya, sesuai lah ya dengan kegiatannya dan juga tamu yang hadir serta juga persiapannya gitu, Pak ya. Masih dalam kategori wajar yang mungkin bisa dipahami. Mungkin Pak Haris bisa menambahkan. Ya, saya tambah sedikit aja. Sebenarnya kalau secara budget kita itu dikelola oleh pusat dan kami justru menambah dari sponsor-sponsor itu. Jadi secara budget peruntukannya kalau yang memang tidak menyentuh langsung pada substansi rapat kerja itu tidak menjadi prioritas kita. Jadi itu sudah ditekankan oleh panitia pusat bahwa kita ini rapat untuk kerja kita ke depan supaya lebih tersistematis, lebih punya sasaran target yang jelas sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan para muzaki kita. Nah, itu yang kita ciptakan organisasi yang profesional. Baik.
Baik. Nah, itu pendengar ya, beberapa hal yang mungkin wajib Anda ketahui. Masih ada PR pertanyaan dari Bu Yanti dan juga Pak Kristo. Nanti kita akan jawab ya. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar ya. Anda masih bersama kami. Anda juga masih bisa ikut serta menyampaikan komentar dan juga pendapat Anda di nomor WA kami di 0821 8556 6634. Tetap bersama kami di Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Ini berbahaya ketika kemudian ke depan orang-orang yang pernah menjadi terpidana perkara-perkara korupsi kemudian terpilih menjadi anggota legislatif. Setengah dari populasi pemilih itu adalah pemilih pemuda, 51,93%. Nah, artinya secara kuantitas tuh mereka akan sangat menentukan. Pemilu 2024 sesungguhnya adalah laboratorium pemilu yang akan memberi gambaran. Pemilu-pemilu setelahnya itu akan seperti apa? Ada upaya untuk terus kita mendorong partai politik untuk memperhatikan keseimbangan gender dalam struktur partai politik itu sendiri. Berbagai isu tentang penyelenggaraan pemilu dibahas dengan seru setiap Rabu siang pukul 1. Dalam talk show Getar Pemilu Serentak 2024. Bersama narasumber dari kalangan praktisi dan pengamat pemilu ternama. Live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Kamu pecinta sepak bola dunia, laga kelas dunia hadir di Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia U17. Dalam pertandingan 45 menit, Indonesia tampak bermain defensif, melakukan upaya penyerangan sejak menit 0. Dan dari pantauan saya di lapangan, di sini terlihat tribun utara tetap memberikan dukungan melalui nyanyian dan tarian. Dan dari pantauan saya pendengar untuk tribun membangun serangan, namun gagal karena aktivitas pemain belakang lawan sangat solid. Berapa kali pemain tuan rumah berusaha masuk? Tim-tim terbaik dunia U17 berlaga di Jakarta, Kabupaten Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023 memperebutkan trofi Piala Dunia U17. Ikuti kiprah mereka dalam Piala Dunia U17 Indonesia 2023 di El Sinta News and Talk. Ikuti polling dan tebak skornya di siaran dan media sosial El Sinta. El Sinta Traffic Weekend. Niat healing di akhir pekan malah jadi pusing gara-gara macet. Bisa kok diantisipasi, pantengin aja Info Traffic Weekend. Paling parah tadi di Gunung. Iya, sampai Gunung Mas itu berhenti total. Pasarnya tadi cuma masih bisa merayap lah. Padat juga. Ya pendengar, arus lalu lintas yang melewati jalan Ahmad Yani Utara yang mengarah ke pintu tol Singosari, ruas tol Gempol Malang terpantau mengalami peningkatan. Saat ini kami berada di kawasan perempatan Sulan yang merupakan jalur nasional Rembang Blora, di mana kondisi pada sore hari ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. Hanya di El Sinta News and Talk. Dari mana aja? Kok baru kelihatan? Iya nih, gue lagi seneng ngetem sekarang. Ngetem di mana? Kok gue nggak pernah ketemu? Ya iyalah, ngetem gue sekarang beda dan lebih banyak manfaatnya. Bisa berbagi informasi, ngobrol sama banyak orang, baca dan dengerin berita. Dan yang paling bikin gue seneng, gue bisa dapat hadiah senilai Rp100.000 setiap bulan. Kan lumayan buat nambah-nambahin uang belanja. Enak banget bisa begitu. Ngetem di mana tuh? Ajak-ajak gue dong. Lo punya HP kan? Download aja aplikasi ngetem. Nanti bareng ngerasain manfaatnya. Oke, tapi lu bantuin gue ya. Bantuin apaan? Masa ngedownload aja butuh dibantu? Bantuin gue beliin kuota, Wan. Maklum lah, hamba ini termasuk kaum fakir kuota. Mau seperti Wawan, ikut ngetem yang banyak faedah dan berbuah hadiah?
download atau unduh aplikasi Ngetem, lalu ikuti cara pendaftarannya agar Anda bisa berbagi informasi dan berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi. Informasi yang memiliki nilai berita akan mendapatkan reward hingga 10.000 poin. Tersedia hadiah berupa voucher senilai Rp100.000 bagi teman Ngetem yang berhasil mengumpulkan poin sebanyak Rp150.000 dalam sebulan. Pajak hadiah ditanggung pengelola aplikasi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera download aplikasi Ngetem dan rasakan manfaatnya. Beladas, berbincang langsung dengan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Beladas, berbincang langsung dengan komunitas, dan saya masih bersama dengan rekan-rekan dari Lazismu dalam acara Rakernas Lazismu 2024, penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Tanpa terasa kita sudah masuk segmen terakhir ini. Bapak-bapak ya, ada Pak Falhan Nian Akbar selaku Panitia Pusat Rakernas Lazismu dan juga Pak Haris Jumadi selaku Ketua Lazismu Sumatera Selatan. Di akhir bincang kita pada sore hari ini mungkin saya ingin ke Pak Haris terlebih dahulu ya. Artinya panitia lokal menjadi salah satu keberuntungan saya bilang, karena memang ini rezeki yang tanpa disangka-sangka akhirnya juga selain selama ini berputar-putar di Pulau Jawa, Sumatera, Palembang juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Nah, terkait dengan acara yang akan kita laksanakan nanti, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami? Artinya adalah menjadi salah satu harapan semakin banyak masyarakat yang menyisikan rezekinya kepada Lazismu. Dan jika ingin menyisikan rezekinya, melalui apa Pak? Dan kalau ingin berkunjung ke kantornya, itu di mana Pak? Nah, mungkin silakan Pak Haris. Iya, pertama kita sangat bersyukur Palembang jadi tuan rumah, masyarakatnya bisa ekonomi bisa berputar ya. Kalau banyak penggembira yang hadir, kita tentunya juga bergembira. Yeah. Dan Lazismu Sumsel sendiri menyambut senang kehadiran teman-teman dari seluruh Indonesia, dan kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan adat kita di sini sebagai orang Melayu yang ada di Sumatera Selatan. Dan kepada masyarakat yang dengan adanya Lazismu, harapan kita kesadaran masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini semakin tumbuh. Bukan berat sebenarnya kesadaran zakat itu mungkin sudah ada ya, kesadaran, karena hasil survei jelas bahwa orang Indonesia ini paling dermawan, tapi sasarannya. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga ini, sasaran untuk penyelesaian sosial itu lebih terarah. Ya, jadi kita program-programnya lebih mengena, termasuk dari usulan-usulan daripada masyarakat itu sendiri. Ya, yang seperti kemarin kita dengan wali kota, yuk kita selesaikan persoalan anak jalanan. Ya, kita kalau memang mau serius sebenarnya bisa selesai. Ya, kami dari Lazismu sudah siap tuh. Tinggal Pak wali kota tinggal tunjuk aja sebenarnya gitu kan, seperti teknisnya itu. Tinggal pelaksanaannya gitu Pak ya. Nah, jadi kita pun berharap partisipasi masyarakat yang secara berkesinambungan terus menerus ke lembaga zakat kita, sehingga apa? Kalau kami yang di Sumatera Selatan itu sudah mulai namanya membuat database muzaki. Jadi para pemberi zakat itu kalau sudah terdata, kita bisa buat program, ya kan? Jadi zakat itu kan nggak fluktuatif lagi. Kita sudah tahu ini tiap bulan nih sekian, dan kita bisa buat program yang jelas, yang itu bisa berkesinambungan. Jangan sampai kita berharap pada satu sponsor tertentu kan, misalnya CSR lah ya. Kalau kita berharap CSR kan ya kalau sesuai sama pemimpinannya, begitu selesai programnya selesai. Seperti anaknya kan, ada kita pernah itu buat sponsornya hilang, kita nggak bisa lagi anak-anaknya ini. Nah, kita berharap masyarakat itu punya kesadaran untuk menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang terregistrasi. Ya, jadi tidak melakukan secara masing-masing. Gunanya apa? Penanggung jawabnya juga lebih jelas. Terus dari sisi agama itu lebih dianjurkan. Kenapa? Kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Jadi kalau kita mau Lazismu tolong dong bantu tetangga saya, ini yang turun kita, tapi yang bantu tetangga sendiri, tapi nggak ada yang tahu. Nah, ini mungkin di mata Allah lebih baik ya. Dan itu
gunanya kami sebagai perantara pada mereka itu. Oke. Baik. Jadi kalau sedangkan kantor kita sendiri saat ini ada di Jalan Ahmayani di komplek Gedung Dakwah Muhammadiyah di lantai 2. Tapi penyaluran zakat untuk zaman sekarang kan sudah ada. Instagram kita sudah ada ya. Kita collab sama Elsinta Lazismu _Sumsel. Kita bisa di sana ada program-program bisa dilihat. Nomor rekeningnya juga kita ada kiris juga. Jadi masyarakat bisa sudah lebih mudah lah. Tinggal dari hatinya kita gugah untuk terus mempunyai kepedulian yang berkesinambungan itu. Ini bukan hemat pangkal kaya, sedekah pangkal kaya, Pak. Benar, nggak akan kurang gitu. Nggak akan kurang. Baik, ke Pak Falhan ini juga menjawab pertanyaan dari pendengar kami ya. Apakah masih ada kesempatan untuk bergabung dalam seminar sebagainya? Sebagai penutup juga apa yang ingin disampaikan dari panitia nasional khususnya terkait dengan pelaksanaan rakernas yang akan dilaksanakan di Kota Palembang? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan pada prinsipnya masih terbuka di teman-teman masyarakat yang ada di Palembang khususnya. Kalau ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Lazismu, kemudian ingin tahu bagaimana berzakat di Lazismu, nanti juga ada beberapa counter Lazismu gitu ya. Bisa datang ke acara, termasuk juga untuk beberapa UKM barangkali ya yang mungkin bisa disinergikan dengan program-program Lazismu. Pada prinsipnya masih terbuka seperti itu. Kemudian yang kedua, harapan kita yang pertama ya, terkait dengan harapan, sebelum bicara harapan kita ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Lazismu Palembang, pada Lazismu Sumsel, kemudian Lazismu Palembang yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Itu. Kemudian pada stakeholder yang ada di Kota Palembang juga kita mengucapkan terima kasih atas dukungannya, supportnya, kemudian mitra-mitra dan sponsor khususnya Elsinta ini. Kita sangat terima kasih karena memang dengan siaran ini kan otomatis langsung bisa ke publish ya. Ini ruang lingkupnya se-Palembang atau se-Sumsel? Beberapa daerah kabupaten kota di Sumsel. Ada kan streaming juga ya. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya untuk Elsinta. Kemudian yang berikutnya, semoga kegiatan kita ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Palembang. Jadi kalaupun mengganggu, kami dari Lazismu Pusat mohon maaf. Dan mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa berdampak positif untuk siapapun, khususnya untuk masyarakat yang ada di Palembang, sehingga mereka jadi lebih kenal Lazismu lagi, lebih kenal percaya terhadap Lazismu, sehingga dengan mereka kenal, artinya akan banyak yang memperhatikan. Ketika mereka perhatikan, otomatis ada tanggung jawab lebih yang harus, ada effort lebih yang harus dikeluarkan oleh Lazismu Palembang dan Sumsel dalam hal penyalurannya. Jadi bukan hanya menghimpun sebanyak-banyaknya, tapi penyalurannya sedikit-dikitnya. Karena pasti akan menumpuk itu, Pak. Jadi harus paling tidak harus imbang ya, balance ya, gitu kan. Jadi penyalurannya berapa, kemudian yang tersalurkan pun harus segera disalurkan, jangan sampai Lazismu itu punya tabungan di akhir tahun. Jangan sampai. Bahaya itu. Lazismu punya tabungan di akhir tahun. Betul-betul harus tersalurkan, dan bukan hanya tersalurkan dalam artian udah kita bikin sembako, tapi tadi harus sustainable. Harus berkelanjutan, dan memang itu menjadi solutif ya, alternatif solusi untuk permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Sebagaimana tema rakernas kita, penguatan inovasi sosial ya. Untuk pencapaian SDGs. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya sudah hadir di studio kita pendengar ya, Pak Falhadian Akbar selaku panitia pusat Rakernas Lazismu, dan juga Pak Haris Sumadi selaku ketua Lazismu Sumatera Selatan. Acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 November 2023 ini insya Allah juga bisa berjalan dengan lancar, menyelami kebaikan bersama Lazismu dalam acara Rakernas Lazismu 2024, penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Saya Ari Kristo, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.